orang buat ngelilingin aja belakang pondok lu tuh udah sawah gitu. Lu mau naik juga kayak gak mungkin banget tuh gak sih kalau orang kayak seniat itu buat ngelilingin. Akhirnya gue baru tau, oh ini bukan orang. Dan akhirnya gue percaya ini bukan orang. Udah diketok-ketok, terus gue diem. Masih, dan itu lumayan lama. Akhirnya saking gue kesel dan saking gue takutnya gue teriak gitu, teriak bisik. Udah gitu berhenti, itu suara benar-benar berhenti. Gue baca doa, gue tidur, dan terakhir tuh di atas kepala gue bener-bener kayak ada batu gede dilemparin sampai bunyi udah. Tapi yang gue anehin tuh pas gue udah buka pintu kamar mandi, itu ular di depan kamar mandi gue. Dia bener-bener diam nungguin aku tuh gini ya, gue udah gini diam aja nungguin gue mandi. Terus di pikiran gue, oh mungkin ini ular-ular biasa gitu. Tapi kalau dia pikir ular biasa, kenapa dia diem? Dan itu ular sama yang hampir gue injek tadi. Jadi gue kayak, kalau gue pikir pakai logika itu gak masuk akal, kayak gak masuk kepikiran, tapi itu yang gue alami gitu loh. Hai guys, selamat datang di Nirmala Rembulan. Ketemu lagi sama gua Kiki. Dan kita kedatangan bintang tamu. Siapa? Hai, aku Zahra. Gimana kabarnya, Dek Zahra? Siap, baik Bunda. Alhamdulillah baik. Nah, di sini kita biasanya bercerita-cerita nih tentang mimpi, tentang kisah-kisah kita. Dan jangan anggap remeh karena kisah ini bisa aja jadi kisah lo. Jangan lupa untuk besarin volumenya dan pasang earphone-nya, oke? Nah, kayaknya gue mau cerita pengalaman gue waktu gue mondok. Oke. Jadi tuh gue tuh masuk pondok setelah gue lulus SMA. Nah, jadi karena nyokap gue tuh, gue nggak mau kuliah, terus gue nggak mau kerja gitu, gue masih kayak, ya udah gue masih pengen nikmati hidup gitu awalnya nih. ABG nih say. Tapi pada akhirnya nyokap gue tuh kayak, udah, lu kalau mau ikut gue, lu harus mondok gitu. Akhirnya gue dipondokin, tapi setelah gue lulus SMA. Jadi pas gue lulus SMA, gue langsung dipondokin walaupun gue belum nerima surat lulus. Jadi Sekali. jadi lagi nunggu surat lulus tuh karena COVID kan tuh kemarin. Nah, jadi nyokap gue langsung tuh masukin gue ke pondok. Jadi gue mondok di salah satu pondok di Jawa Barat lah ya. Masuk ke perkampungan gitu, tapi pondok gue tuh bener-bener posisinya tuh di tengah-tengah kayak hutan. Lebih sebenarnya bukan hutan bener-bener hutan yang kayak gimana gitu ya, tapi kayak sawah yang bener-bener cuma sawah. Terus tanaman itu tanaman jagung, singkong yang tinggi-tinggi. Dan kalau dari pondok gue tuh buat ke jalan raya tuh bisa
kayak nempuh jarak tuh kayak 50 meter dulu gitu. Lumayan lah ya. Iya, lumayan jauh. Jadi kalau untuk kabur juga kayaknya gue mikir 2 kali. Nah udah gitu hari pertama gue masuk pondok, gue kayak anak-anak pada umumnya yang dipondokin gitu. Gue masih memberontak jadi gue masih belum kayak mau kemana nih gue gitu. Masih banyak pertanyaan. Nah akhirnya udah lama gue mondok di situ, gue jadi tahu tuh ternyata pondok gue tuh bener-bener ada di tengah-tengah sawah. Dan kalau jalan tuh cuman ada kuburan, di samping kanannya tuh kuburan warga, pondok gua sama masjid pondok gue. Luar biasa. Iya. Itu bener-bener kayaknya gue kalau pipis aja nih gue ditemenin, soalnya tuh kamar mandinya tuh bener-bener jauh dari tempat pondok gue nih, tempat tidur gue. Udah sekian lama gue mondok, akhirnya gue udah nyaman nih, gue udah bisa nerima, yaudah oke lah gue mondok. Nah kalau di pondok tuh kan kayak ada hadroh gitu nggak sih, kayak yang rabana gitu. Nah ada rabana gitu, gue tuh belum tahu kalau pondok gue tuh seangker itu, ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak ya udah, karena gue mikirnya gue tuh lagi menuntut agama, masa sih masih ada yang kayak gitu loh. Pada akhirnya itu pertama kali kejadian yang gue alami, dan menurut gue itu kayak anjir gue ngalamin gitu loh, kayak mind blowing gitu di otak gue. Nah udah gitu, jadi ceritanya tuh pondok gue tuh terbuatnya dari kayu, bener-bener kayu jati. Nah jadi tuh ada bawah sama atas. Kalau bawah tuh dipakai buat ngaji-ngaji, kegiatan-kegiatan. Sedangkan yang atas tuh buat tempat tidur kita gitu. Pada akhirnya nih gue latihan lah itu si rabana itu. Rabana itu bener-bener berisik kan, bener-bener berisik. Nah, jadi ternyata pas gue lagi main rabana dan keketawaan nih, sambil keketawaan, ustazah gue ngomong, jangan terlalu berisik ya, gitu. Terus kata gue, ya kenapa, kan ini kan emang musiknya Islam gitu loh. Iya betul. Kenapa jadi ada kayak masalah gitu, kenapa jangan terlalu berisik gitu. Dia cuman, kita menghormati karena kita hidup berdampingan. Cuman gitu doang nih awalnya ngomongnya. Terus gue kayak, ya udahlah. Akhirnya udah beres main itu, gue main beres tuh sore jam 5. Itu pun diudahin sama ustazah, kayak udah mau maghrib. Udah beres semua, gue simpan beres. Nah di malamnya tuh gue baru tahu kenapa kita nggak boleh berisik. Jadi kita harus diberisikin dong, ngerti gak sih? Jadi gantian ya. Iya, jadi kayak seolah-olah oke, pagi waktunya lo, kalau malam tuh waktunya gue. Jadi gue dibalik, ngerti gak sih? Pas pagi sampai sorenya itu gue latihan, itu tuh gue berisik mungkin untuk mereka, dan malam itu gue dibisikin. Ya Allah, gue kalau cerita ini gue langsung gitu ya. Udah tuh, akhirnya malam itu tuh gue tidur. Jadi kalau pondok tuh tidurnya ngampar ramean. Kan kayu nih pondok gue. Awal tuh cuma ada kayak suara langkah kaki naik tangga. Tuk. Terus gue kayak, ya udahlah, gue nggak mau nganggap itu ada gitu, ngerti gak sih? Karena gue tuh bukan termasuk orang yang percaya sama hal-hal yang kayak gitu tuh, gak sih? Anggap aja orang lagi jalan. Iya gitu, gue termasuk orang yang bodo amat juga gitu. Udah gitu, ke malam lagi,
Jadi tuh kalau di pondok gue tuh nerima semua kalangan usia gitu loh Bun. Ada nih umur 3 tahun, yang paling kecil tuh, namanya, gue lupa nama anaknya ya, pokoknya masih kecil banget. Dia tuh kebangun malam-malam, dia ngomong, "Kak, aku nggak bisa tidur." Terus karena gue ngerasa gue udah lebih tua nih, gue udah tidur samping sini. Nah, itu posisinya gue meluk dia, gue kayak nidurin dia nih. Gue udah tidurin dia, makin malam kok gue malah gue yang nggak tenang. Sedangkan sini anak yang nggak bisa tidur, udah tidur. Akhirnya gue sendiri, maksudnya gue nggak bisa tidur sendiri di situ. Yang lain posisi udah tidur semua. Akhirnya pas malam, udah tengah malam sih, udah sunyi banget. Aku tuh cuma ada ketokan dari dinding atas kepala gue gitu. Jadi kayak tuk gitu sekali. Terus gue kayak ngomong dalam hati, anjingnya apaan sih gitu. Yes, karena gue kayak ini apaan sih gitu loh, kayak nggak banget gitu. Akhirnya hanger itu bener-bener kayak ngelilingin semua sudut kamar gue. Jadi bener-bener kayak dikelilingin, tok 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 gitu. Terus gue kayak, gue diem, terus gue kayak, anjir, kalau orang gue di lantai 2, orang buat ngelilingin aja belakang pondok gue tuh udah sawah gitu. Lu mau naik juga kayak gak mungkin banget tuh gak sih kalau orang kayak seniat itu buat ngelilingin. Akhirnya gue baru tau, oh ini bukan orang. Dan akhirnya gue percaya ini bukan orang. Udah diketok-ketok, terus gue diem. Masih, dan itu lumayan lama. Akhirnya saking gue kesel dan saking gue takutnya, gue teriak gitu, gue teriak bisik. Udah gitu berhenti, itu suara bener-bener berhenti. Gue baca doa, gue tidur, dan terakhir tuh di atas kepala gue bener-bener kayak ada batu gede dilemparin sampai bunyi dar gitu. Terus gue kayak anjing gitu kan, refleks bener-bener kayak gue bangun, gue buka kaca, gak ada siapa-siapa. Karena gue pikirnya itu orang, ngerti gak sih, kayak orang jahil, karena kayak gak mungkin ada suara sekenceng itu gitu loh, yang karena gue yang termasuk orang yang gak percaya gitu awalnya. Gue kaca, gue lihat ternyata gak ada siapa-siapa. Situ gue tutup pintu, gue tarik selimut, gue udah gak peduli lagi. Akhirnya ke besoknya gue ceritalah ke ustazah, malam kayak gini nih. Nah ustazah gue tuh baru ngomong, makanya kan aku ngomong ke kamu, jangan terlalu berisik, kita hidup berdampingan. Ternyata dari sebelum kejadian yang gue alami itu udah sering kejadian kayak gitu di pondok gue tuh, kayak udah sering banget. Jadi saat gue ngalamin itu tuh, yang lain tuh udah kayak hal yang lumrah, sedangkan gue yang baru masuk kayak langsung anjing gitu, kayak ini gue mau nuntut agama gitu, tapi setannya bener-bener kayak itu yang pertama. Yang kedua nih, setelah gue hampir 6 bulanan tuh ada santri salafi masuk ke pesantren gue. Kan kalau pesantren gue tuh bukan salafi ya, lebih ke Quran gitu, tahfiz. Ada santri tapi laki-laki. Tapi ini cerita bener-bener bikin semua santri kayak geger gitu loh sepondok. Jadi dia tuh kalau setiap malam tuh dia sholat di masjid, sholat sendiri, sholat buat ngelancarin hafalan tuh dia lakuin gitu. Kan kalau salafi tuh biasanya kayak lebih mendalami banget gitu ya. Gue merinding duluan anjir. Mungkin ini pernah cerita
banyak gitu mungkin yang mengalami dari semua pondok juga, mungkin bukan pondok gue ya. Jadi katanya tuh dia lagi sholat hafalan dulu malamnya. Aduh, males deh gue. Sholat hafalan dulu malamnya. Dia ngaji tapi dia bener-bener di Fokus. masjid tuh dia sendirian. Iya. Bener-bener sendirian. Udah gitu dia gak lama tuh jam 3 dia sholat tahajud lah. Dia sholat Allahu Akbar. Rakaat pertama masih slow, kayak gak kenapa-napa. Akhirnya dia ngencengin suara. Jadi dia sholat nih di mimbar yang buat imam, tapi dia ngencengin suara. Dia sholat sendiri, tapi dia kayak suara dia tuh kedengaran sama kuping dia gitu loh. Jadi bukan yang dalam hati. Iya. Pas di rakaat ketiga itu Allahu Akbar. Di belakang tuh bener-bener dia ngedenger tuh kayak lagi jamaah Jumat. Ada yang Allahu Akbar, itu dia langsung lari teriak bener-bener Allahu Akbar gitu, dia lari keluar. Gini Allah gue merinding, keluar masjid dia teriak. Itu bener-bener bukan cuma dia doang yang, bukan cuma kayak pondok perempuan doang yang denger, sampai pondok laki-laki juga pada keluar gitu. Karena kita mikirnya ini orang kenapa gitu. Biasanya yang nggak pernah maksudnya ya. Iya. Tiba-tiba. Pas dia cerita kayak gitu, langsung kayak wow banget tau gak, langsung kayak sampai ustadz aja ngomong, ini iman kamu tuh bener-bener lagi diuji gitu kata ustadznya. Gila merinding banget badan gue. Harusnya tuh antara dingin dan takut ya. harusnya tuh kamu lanjutin kata ustadznya. Iya, kenapa dia berhenti? Kata dia, mungkin iman saya belum kuat gitu. Jawabannya cuma gitu, tapi menurut gue sih bukan iman dia yang gak kuat ya Bun. Kita aja orang umum, lu bayangin lagi sholat Allahu Akbar kayak film makmum tau gak sih? Itu masih mending makmum cuma sendiri ya, maksudnya ini kayak bener-bener lagi sholat Jumat, bener-bener kayak Allahu Akbar, itu rame kata dia. Dia langsung lari nengok belakang gak ada orang, dia lari, dia teriak Allahu Akbar gitu, dia langsung merinding. Ya, itu pengalaman itu gue juga percaya nggak percaya, tapi gue nggak denger dia teriak karena kayak dia tuh teriak di tengah malam jam 3 subuh. Iya, orang lagi tidur, lagi sunyi-sunyi. Kita tuh kalau anak-anak pondok tuh kayak baru bangun buat ngambil air wudhu. Biasanya nih kalau di pondok gue itu baru ngambil air wudhu. Gitu, terus kita teriak, kita keluar dong, otomatis langsung keluar, kita lihat. Dianya nggak ada, tapi semuanya mesti kedengaran sama kita. Karena kayak bener-bener, mungkin tuh teriak sekuat tenaga dia tuh, gak sih dia teriak dia lari. Nah akhirnya tuh langsung lah, maksudnya ustadznya kayak ngumpulin, terus kayak kita tuh didoain gitu, terus kayak ini tuh iman kamu tuh dicoba gitu, harusnya tuh kamu tuh lebih kuat gitu. Terus ada lagi cerita gue yang gue mandi ditemenin sama ular. Ini nih yang nggak bisa. Itu menurut gue mungkin awalnya gue pikir itu ular karena ular sawah biasa, kayak lewat aja gitu. Jadi di pondok gue tuh kamar mandinya tuh ada kamar mandi dalam rumah, tapi itu baru dibangun kamar mandi belakang untuk mandi. Jadi tuh nggak ada lagi yang mandi ngantri lama gitu. Itu baru dibikin. Baru setengah jadi, belum ada keramik acan gitu, kayak masih masih plesteran gitu. Akhirnya gue mandi, ceritanya gue mau mandi. Itu keadaan gue mandi sore, emang mandi buat mau sholat maghrib. Kan pondok gue di atas nih, gue turun dong, gue bawa handuk, gue bawa peralatan mandi kayak biasa. Pas gue jalan, pas hampir mau deket kamar mandi nih, kan kamar mandi di belakang tuh. Gue tuh hampir nginjek itu ular.
Jadi pas gue jalan tuh kayak gue jalan, pas gue mau injek tapi kayak gue tuh udah liat itu ada ular, jadi kayak Nggak jadi. belum keinjek, Belum jadi keinjek. baru gue ngelangkah tapi gue udah liat tidak ada ular. Terus gue kayak ngomong, ya Allah maaf ya, gue bilang gitu. Gue kayak asal aja gitu gue ngomong maaf ya gitu. Akhirnya gue muter dong, gue liat belakangnya, ya udah gue mandi mandinya biasa, kayak kita mandi pada umumnya. Iya, mandi pada umumnya gitu. Tapi yang gue anehin tuh, pas gue udah buka pintu kamar mandi, itu ular di depan kamar mandi gue. Dia bener-bener diem, nungguin, ular kan gini ya, dia bener-bener gini, diem aja nungguin gue mandi. Terus di pikiran gue, oh mungkin ini ular-ular biasa gitu. Tapi kalau dipikir ular biasa, kenapa dia diem? Dan itu ular sama yang hampir gue keinjek tadi. Jadi gue kayak, kalau gue pikir pakai logika, Gak mungkin itu gak masuk akal, kayak gak masuk kepikiran. Tapi itu yang gue alami gitu loh, kayak anjir gitu, kayak ini apalagi sih gitu. Dan terus gue tuh di pondok tuh termasuk orang yang skeptis banget, maksudnya kayak kalau ada orang ngomong apapun, apaan sih gitu loh. Gue kayak denial. iya, kayak menolak gitu. Jadi tuh lagi ngomongin, ustazah gue lagi ngomongin jin khodam, jin di tubuh kita sendiri gitu. Terus mereka lagi pada ngomongin, gue ngomong gini, gue gak percaya kalau gue punya khodam. Gue ngomong gitu dong. Terus gue cuma ngomong, itu sih setengah ara gitu. Jadi di pondok tuh gue dibilangnya Ara, dipanggilnya Ara gitu, karena ada 2 Zara di pondok itu. Ya udah itu sih, gimana Ara gitu. Oke, udah gitu, udah lama nih gue udah gak ngomongin jin khodam itu. Setelah udah ngomongin jin khodam itu, terus gue ngomong, Ra, puasa ya, Senin Kamis dulu deh gitu, buat coba ngilangin dosa yang lalu gitu, nutupin gitu. Oke nih gue lakuin tuh, gue puasa. Akhirnya gue mampu nih Senin Kamis, udah mampu gitu. Kayaknya gue mau Daud deh. Akhirnya gue Daud, kayak sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa gitu terus. Udah gitu, gue tuh kalau sholat tahajud di pondok tuh bisa sampai 11 rakaat. Soalnya ramean gitu, jadi kayak kita tarawih aja gitu. Iya. Akhirnya gue udah, bukan ngamalin karena emang gue pengen aja gitu. Gue ngelakuin sholat, gue ngelakuin puasa gitu, gue ngaji, gue hafalan gitu. Ya udah gue udah mulai pengen. Akhirnya Faza gue ngomong lagi, masih percaya nggak sama jin khodam? Setelah sekian lama dia cerita itu, dia nanya lagi, masih percaya ke jin khodam? Enggak ah, udah gue bilang gitu. Akhirnya temen setingkat gue ngomong, yaudah nih coba amalin surat-surat ini gitu. Kayak gue suruh baca surat Al-Jin lah yang gitu-gitu. Terus gue kayak, gue gak mau karena gue percaya ada mereka, cuman gue gak mau gue jadi kayak lebih menduakan Allah tuh gak. Jadi nanti gue percaya sama yang kayak gituan, gue gak mau kayak gitu. Tapi gue tetep gue baca. Itu surat tetep gue baca. Akhirnya gak lama setelah temen gue ngomong-ngomong kayak gitu, tengah malam lu ngaca, lu senyum, kata dia gitu. Kalau misalnya dia tipe senyum, oke itu lu. Tapi kalau lu senyum dia nggak senyum, berarti itu bukan lu, kata dia. Gue lakuin. Cakep. Gue lakuin. Senyum. Masih senyum. Terus kayak ya udah. Cerita lagi. Ada di pondok gue yang dulu nih, kata temen gue, dia udah ngamalin semuanya. Tengah malam tuh diketok pintu. Kalau lu buka langsung, itu jin langsung masuk. Tapi belum tentu itu yang kepanggil
jin khodam lu sendiri, bisa jadi itu jin yang lain yang kepanggil. Gitu. Yang itu gak gue lakuin. Karena gue takut ya, Zai, kalau gue buka pintu. Iya, betul. Tapi tetap aja sih kalau itu gue pun kayak kita juga udah kayak aneh banget. Stres banget kayak iya. Gitu gue udah gak percaya. Gak lama gue sakit. Gue sakit nih. Jadi kalau sakit tuh gue punya asma. Jadi kalau asma tuh pasti gue langsung pulang dan gue dirujukin ke rumah sakit. Gue dirujukin ke rumah sakit. Gue keadaan lagi masih sakit. Gue libur di rumah nih. Tapi ustazah gue dibangunin sama gue. Itu kayak gak percaya gue juga nih awalnya. Tapi pas ustazah gue cerita, jadi subuh-subuh ya waktu tahajud gitu, ustazah gue ngomong, gue tuh kayak penampilan gue tidur biasa gitu, gue pakai baju tidur, terus gue nongol kaki dia, us bangun sholat. Gila. Gue ngomong gitu. Terus gue ngomong, iya Ra, makasih. Senyum, tapi masih tetap tidur lagi. Kan tidur lagi tuh, nungguin suara kaki gue hilang. Dan di situ tuh pas dia lagi selimut lagi tuh, dia udah kepikiran, Ara lagi sakit. Sini yang bangunin gue siapa gitu kalau bahasa gue nya. Di situ akhirnya jadi pas dia dibangunin, gue bangun, dan gue tuh masih keliling-keliling di depan kamar dia. Ngerti gak sih? Jadi kamar tuh kan masuk ya, tapi di depannya kan kita bisa lihat gitu. Kayak... Udah gitu kan pondok gue bambu, kayu sorry. Jadi kalau lu ngelangkah tuh bener-bener kayak tak gitu. Situ ustazah gue langsung kayak, ini bukan Ara. Pas dia cerita ke gue langsung nelfon, pas udah paginya nelfon ke gue, Ara udah sehat gitu banyaknya. Alhamdulillah kayaknya besok juga udah masuk, udah balik pondok. Oh iya, cepet balik pondok ya, kata dia bilang gitu. Ya pas gue sampai di pondok, gue kayak biasa nih, kayak udah rapi-rapi, udah versi, maksudnya udah slow gitu, udah nggak ada kegiatan lagi, udah dicerita. Ra, katanya dibangunin, tapi sama Ara. Iya kan pernah, gue bilang gitu. Pas Ara di rumah sakit, terus gue kayak, emang iya gitu. Terus tapi di situ gue bener-bener langsung, anjir, ini bener dong, gitu. Ini yang gue bilang, gue nggak percaya. Tapi itu ustazah gue yang ngomong gitu, kayak kalau sih temen gue yang ngomong dia punya temen yang nanyain jin khodam, mungkin gue bisa mikir dia cuma halusinasi lu karena lu udah ngomongin sama gue atau gimana. Tapi ustazah gue yang ngomong, gue langsung kayak oke, gue udah mulai percaya bahwa mereka itu ada, bahwa mereka tuh memang nyata. Dan yang terakhir, gue saking percaya sama jin khodam, temen gue hafalan. Di pondok tuh ada batas wilayah santri, perempuan, akhwat, sama ikhwan tuh ada garis. Kayak, ini udah gak boleh dilewatin sama siapapun, kecuali emang lu urgent, atau keadaan, memang itu lagi ada acara, dan itu pun bikin izin. Iya, jadi bener-bener kayak ustazah tuh harus bikin izin, ada keperluan ini, untuk ini, gitu-gitulah. Terus udah gitu akhirnya temen gue lagi hafalan nih. Jadi itu dia hafalan tuh di depan asrama kita. Nah asrama kita tuh gak jauh dari si garis itu. Dia lagi hafalan dan gue lagi di asrama gue, di atas. Dia duduk di jalan, di pinggir jalan. Dia mau hafalan, tapi dia tiba-tiba dia teriak,
Ara, gak boleh ke situ. Ara, nanti dimarahin. Gitu. Terus gue kayak nongol. Kenapa, Ca? Gitu nama itu teman gue Ica. Kenapa, Ca? Tapi dia kayak gak ngedenger gue. Ngerti gak sih? Jadi kayak dia tuh kayak bener-bener lagi fokus ke gue yang lagi jalan. Kayak ngelatin batas itu. Ara ya Allah, dia lari, bener-bener lari. Kayak pengen nyamperin gue. Akhirnya gue teriak dong. Ica, gue begitu kayak. Jangan lewat kayak gitu tau gak? Karena kalau lewat situ bisa dibotakin. Oh. Mau cewek, mau cowok tuh tetep dibotakin. Ica, gue gitu. Terus dia tiba-tiba, Ara, dia bilang gini, Ara, gitu. Jadi Bingung. kayak bingung, dia langsung kayak, dia langsung diam terus kayak langsung balik, pegang Quran, bener-bener kan dia pegang Quran, dia peluk gini, dia jalan tapi bengong, ngerti gak sih? Dia dulu bengong, terus dia kayak nyampe asrama, dia duduk, Ara emang gimana? Langsung nanya gitu, kan di atas, ya aku bilang gitu. Tapi tadi Ica liat Ara jalan, tapi gue di atas gitu. Lagi dia, tapi Ara jalan, Ara nyebrang garis. Makanya Ica kejar, takutnya Ara keburu lewat garis gitu. Karena dia kayak gak mau mungkin gue gimana gitu ya. Terus gue bilang, enggak Ca, gue di sini gitu. Dia langsung, Astagfirullahaladzim, dia langsung lemas. Bener-bener lemas. Gak lama dia sakit 3 hari. Itu ya, cuman gue kayak anjir, emang bener ya gitu loh, kayak ini nyata loh ya gitu. Jadi yang tadinya gue bener-bener orang yang kalau ada orang cerita tuh kayak lu apa sih, lu mimpi anjir, kayak lu lebay gila gitu. Iya, tapi pas gue rasain itu bener-bener kayak kalau kenalarin pun gak masuk, memang gak masuk gitu. Akhirnya kayak gue baru percaya, oke, emang lu gak bisa gue pikirin, lu gak akan masuk di pikiran gue gitu. Situ gue percaya, bener-bener kayak oke, lu ada, lu mau gue berdampingan gitu. Iya. Itu di pondok gue yang pertama, dan gue tuh pindah pondok sampai 2 kali. Nah kalau yang ini yang kedua, jadi gue 2 kali pesantren. Stop. Oke. Sampai di sini dulu ceritanya dia. Next buat minggu depan. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, komen, and like, dan nyalain loncengnya. Sampai di sini dulu cerita kita.